An-Nazi'at, malaikat-malaikat yang mencabut. Muqaddimah. Surat An-Nazi'at terdiri atas 46 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat An-Naba. Dinamai An-Nazi'at, malaikat-malaikat yang mencabut, diambil dari perkataan An-Nazi'at yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Dinamai pula As-Sahirah yang diambil dari ayat 14, dan dinamai juga At-Tammah diambil dari ayat 34. Pokok-pokok isinya: 1. Keimanan, penegasan Allah tentang adanya hari kiamat dan sikap orang-orang musyrik terhadapnya. Manusia dibagi dua golongan di akhirat. Manusia tidak dapat mengetahui kapan terjadinya saat kiamat. 2. Kisah Musa alaihissalam dan dengan Fir'aun. An-Nazi'at, malaikat-malaikat yang mencabut. Surat ke-79, 46 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Penegasan hari berbangkit kepada orang-orang musyrik yang mengingkari janjinya. Penegasan hari berbangkit kepada orang-orang musyrik yang mengingkarinya. Wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan-nasyitati nashta, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Was-sabihati sabaha, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Fas-sabiqati sabaqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Fal-mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Dalam ayat 1 sampai dengan ayat 5, Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang bermacam-macam sifat dan urusannya bahwa manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Sebahagian ahli tafsir berpendapat bahwa dalam ayat-ayat ini, kecuali ayat 5, Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Yauma tarjufur rajifah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tatsba'uha radifah, tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Qulubun yawma idzin wajifah, hati manusia pada waktu itu sangat takut. Absaruha khashi'ah, pandangannya tunduk. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah, orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Setelah orang-orang kafir mendengar adanya hari kebangkitan sesudah mati, mereka merasa heran dan mengejek sebab menurut keyakinan mereka tidak ada hari kebangkitan itu. Itulah sebabnya mereka bertanya demikian itu. Aiza kunna 'idhaman nakhirah, apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang berhancur lumat? Qalu tilka idzan qarratun khasirah, mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Fa innama hiya zajaratu wahidah, sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Fa idza hum bis-sahirah, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ataka haditsu Musa, sesudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa?
إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah Tua. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Fakadzdzaba wa 'asa. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Summa adabara yas'a. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Musa. Fahasyara fanada. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Faqala ana rabbukumul a'la. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Fa'akhadhahu Allahu nakanal akhirati wal ula. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Membangkitkan manusia adalah mudah bagi Allah seperti menciptakan alam semesta. Antum ashaddu khalaqan amis sama'u banaha. Apakah kamu lebih sulit menciptakannya ataukah langit? Allah telah membangunnya. Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Wal jibala arsaha. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Di hari kiamat itu teringatlah manusia akan perbuatannya di dunia. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Maka apabila malapetaka yang sangat besar hari kiamat telah datang. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Fa amma man tagha. Adapun orang yang melampaui batas. Wa asaral hayatad dunya. Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya? Kata-kata ini mereka ucapkan adalah sebagai ejekan saja, bukan karena mereka percaya akan hari berbangkit.
Fima anta min dzikraha, siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Innama anta munziru man yakhshaha, kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha, pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Karena hebatnya suasana hari berbangkit itu, mereka merasa bahwa hidup di dunia adalah sebentar saja. Penutup. Surat An-Nazi'at mengutarakan sumpah Allah dengan menyebut malaikat yang bermacam-macam tugasnya, bahwa hari kiamat pasti terjadi dan membangkitkan manusia itu adalah mudah bagi Allah, serta mengancam orang-orang musyrik yang mengingkari kebangkitan dengan siksaan yang telah dialami Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Selanjutnya surat ini menerangkan keadaan orang-orang musyrik pada hari kiamat dan bagaimana kedahsyatan hari kiamat itu. Hubungan surat An-Nazi'at dengan surat Abasa. Pada akhir surat An-Nazi'at diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW hanyalah pemberi peringatan kepada orang-orang yang takut kepada hari kiamat. Sedang pada permulaan surat Abasa dibayangkan bahwa dalam memberikan peringatan itu hendaklah memberikan penghargaan yang sama kepada orang-orang yang diberi peringatan dengan tidak memandang kedudukan seseorang dalam masyarakat.